Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cek dulu ya, teman-teman, untuk semoga suaraku kedengaran semua. Selamat siang, selamat bergabung di webinar kita hard skill yang kedua bersama Kak Adam. Yang kali ini akan memiliki tema tentang design thinking. Nah, di room kita udah hadir Kak Adam. Bisa on cam Kak Adam dan di on kan mic-nya. Selamat Kak Adam. Oke. Selamat siang semua. Oke. Belum on cam ya, Kak? Soalnya belum kelihatan di sini. Oh, udah on cam. Oke. Teman-teman yang Gimana lain Kak Adam kabarnya hari udah ini? kelihatan nggak on Udah cam? kok, Kak. Oke, udah. Gimana Kak Adam kabarnya hari ini? Sehat? Ya, Kak Adam? Halo, iya. Ya, Gimana? Udah kelihatan belum? Udah on cam. udah kok. Mungkin punya aku aja yang belum terlalu apa ya, belum terlalu responsif soalnya eh, multitasking terlalu banyak hari ini. Moderatornya terlalu multitasking soalnya nggak ada yang record juga nggak ada yang share screen, jadi harus diatasi sendiri. Oke, Kak Adam sudah siap buat pemaparan materinya hari ini? Kita bermain soal design thinking. Siap. Oke. Design thinking, siap. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ya. Soalnya ini teman-teman juga lagi pada masuk, jadi aku nanti masih harus ngurusin screen juga ngurusin buat profile mereka masuk. Oke, untuk Kak Adam, aku share screen dulu buat ini. Bentar. Bentar ya teman-teman. Lagi oh, window. Mungkin teman-teman yang belum eh, diajak teman-teman sedivisi silahkan buat diajak ya. Jangan lupa ini buat webinar kita rutin bersama Kak Adam pada hari Jumat yang sedikit-sedikit mungkin teman-teman lagi ngantuk tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap semangat buat ikutin webinar bersama Kak Adam. Oke, udah kelihatan belum ya? Belum. Bentar. Nanti tolong dikonfirmasi ya kalau udah kelihatan. Masih belum ya? Masih belum, Van? Masih belum. Bentar. Oke.
Masih belum kelihatan ya buat chatnya? Masih belum keluar, Van. Share screen. Oke, bentar. Eh, Bentar ya teman-teman, mohon maaf buat ketidaknyamanannya. Mungkin di sini ada Devi buat bisa bantu share screen. Kak, tolong di ACC akun aku satunya. Udah ya? Udah tak akses semua kok. Devi udah masuk kan? Keluar lagi, Devi. Sama aku aja, Van. Sebentar. Coba share screen ya. Tapi teman-teman kalau nanti tiba-tiba lost jaringan, mohon maaf ya. Gimana? Ya nggak apa-apa kak. Dicoba dulu aja nggak apa-apa kak. Soalnya di sini kelihatan terlalu apa ya? Terlalu berat di sini. Udah kelihatan belum? Udah ya? Gimana? Udah kelihatan? Teman-teman mohon konfirmasi ya kalau udah kelihatan. Soalnya di moderator belum kelihatan. Gimana? Udah terlihat belum di bagian depan? Awal. Oh udah kelihatan kak? Udah ya? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih nih di hari Jumatnya, mungkin teman-teman yang Muslim habis Jumatan. Di sini aku mau bahas, kita sharing aja tentang design thinking. Jadi disclaimer kalau ada insight baru atau apapun itu, aku juga masih belajar. Jadi kalau ada hal yang mau didiskusikan nanti langsung ini aja, tanya jawab. Kita mulai ya teman-teman. Jadi kita bakal bahas design thinking. Jadi design thinkingnya itu apa sih? Menurut metodologi desain yang menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Jadi design thinking itu gimana caranya kita menggunakan suatu dari problem ke solusi itu sistematis dan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan aturannya lah gitu. Nah, design thinking ini sangat berguna dalam mengatasi masalah kompleks yang tidak jelas atau tidak diketahui, teman-teman. Dengan memahami kebutuhan manusia yang terlibat, dengan membikai ulang masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Jadi, di sini menurut Interaction Design Foundation itu sendiri, design thinking itu merupakan satu cara kita untuk men-solve suatu problem, namun dengan sistematis gimana caranya manusia terlibat dalam pemecahan masalah ini. Nah, teman-teman di sini akan ada beberapa hal yang akan aku bahas. Yang pertama adalah problem framing, yang kedua adalah empathizing, ideating, dan prototyping dan testing. Ini kalau design thinking di sini kita pakainya kayak bikin startup ya. Nah, teman-teman di sini ada problem framing. Jadi kita mau bikin frame-nya dulu nih. Langkah pertama dari design thinking adalah membingkai masalah yang ditangani. Maka ini membutuhkan semangat investigasi. Jadi kayak research gimana caranya suatu problem itu ada dan problem-problem yang ada itu prinsipnya kayak gimana sih. Nah, kayak yang kedua ini ada prinsip-prinsip problem framing-nya itu sendiri ada context based. Yang pertama adalah masukkan masalah ke dalam konteks, pertimbangkan masalah yang lebih besar. Terus human center, identifikasi kebutuhan, harapan, dan reaksi manusia. Jadi sebelum kita memulai suatu tindakan atau eksekusi, kita juga bikin framingnya dulu dari mengidentifikasi, kalau misalnya di startup mungkin
identifikasi kebutuhan pasar, identifikasi user behavior dan sebagainya. Dan di sini ada ghost diff-nya juga, cari akar penyebabnya dan bukan hanya gejalanya. Jadi kalau bisa dissenting itu bukan benar-benar dari basicnya aja gitu. Jadi bukan problem yang kelihatan, tapi kita benar-benar cari dari akarnya, benar-benar cari yang hal-hal tersirat di dalamnya gitu. Jadi sehingga kita punya framework yang kuat nih buat ke depannya. Selanjutnya, seperti biasa aku pengen ngajak teman-teman buat diskusi, cuman di sini kan nggak bisa ngelihat komen ya. Jadi di sini ada problem framingnya sendiri. Sekarang ambil masalah yang ingin kamu selidiki dengan bangun kerangka pohon masalah ini. Jadi ada yang mau jawab gak? Ada yang coba ini gak bantu isi framing dari akar apa namanya pohon permasalahan ini? Ada gak nih? Jadi kayak misalkan problemnya apa, efeknya apa? Misalkan teman-teman mau bikin suatu apa ya? Kayak bikin alat untuk ngebantu UMKM, alat apa misalkan. Terus efeknya apa sih buat UMKM itu? Mungkin bisa langsung didetailin gitu. Jadi problemnya apa, kita bikin pertanyaannya, bikin bentuk kalimat ataupun apapun itu langsung bikin efeknya itu apa. Terus core problemnya itu kayak gimana sih? Kita bener kalau biasanya aku kalau bikin design thinking itu benar-benar didiskusiin sama tim. Kita benar-benar istilahnya saling diskusi dan kita mencari akar-akar permasalahan itu, kita coba tulis, kita coba elaborate akar-akar permasalahan tersebut sehingga kita bisa mencari solusi yang lebih gampang gitu teman-teman. Kita next ya. Jadi ini yang kedua itu tadi kita udah bikin frame, yang selanjutnya adalah empathizing. Jadi empathizing itu setelah kita menyelidiki suatu masalah, kita akan berempati dengan orang yang terkena dampak langsungnya. Jadi di sini research. Jadi karena kita udah tahu nih masalahnya apa, tapi kita belum tahu orang yang ngebutuhin itu kayak gimana nih. Nah makanya di sini dibutuh empathizing. Empathizing itu kita research dulu ke orang-orang, entah itu wawancara, entah itu tes kognitif dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh teman-teman sebelum kita memulai membuat produk yang bisa nge-solve problem tersebut. Jadi di sini ada 3 tipe empathize. Yang pertama itu adalah cognitive empathizing, yaitu understand your point of view, jadi mengerti poin pentingnya. Terus emotional empathy dan compassionate empathy. Jadi di sini tuh emang aku sendiri kalau misalkan teman-teman ikut business case tentunya ini pasti penting ya. Jadi kita design thinking itu benar-benar dipakai karena memang di awal itu kita cari frameworknya dulu kayak gimana, terus problem-problemnya itu benar-benar dielaborate sama kita, dan selanjutnya baru tahap empathize, gimana caranya kita bisa mengetahui lebih dalam terhadap langsung ke user behavior-nya tersebut. Dan selanjutnya teman-teman bisa ngelihat bisa setelah empathize bisa ke next-nya itu adalah ada eye-dating. Jadi kita udah tahu nih pasarnya kayak gimana, udah tahu ide-ide atau problem-problemnya, kita langsung bikin idenya tuh kayak gimana sih bisa nge-solve problem tersebut. Nah setelah menyelidiki masalah dan berempati dengan mereka yang terkena dampaknya, baru kita bisa cari solusi ya teman-teman. Pertanyaannya tuh, pernyataannya gini, how might we? Adalah petunjuk untuk membantu kita memikirkan solusi untuk masalah tersebut. Jadi kita harus tahu user personanya kayak gimana, pernyataan harus dengan jelas menyatakan siapa yang terpengaruh oleh masalahnya. Jadi di sini kita harus bisa mengetahui nih target market kita kayak gimana, karena kita kan sebelumnya udah empathize ya, udah coba cari tahu research ke usernya tersebut. Terus pain point-nya tuh pernyataan harus dengan jelas mengidentifikasi masalah. Nah di sini bisa di ide-idenya tuh bisa sistematis tadi di setelah empathizing. Selanjutnya ada intended impact-nya. Jadi pernyataan harus dengan jelas menunjukkan hasil apa yang ingin kamu dapatkan dengan ide yang diajukan. Seperti contohnya ini ada teman-teman, bagaimana kita dapat membantu orang-orang di daerah kumuh perkotaan India di New Delhi untuk memerangi penularan penyakit seperti kolera, diare, dan disentri dengan meningkatkan akses mereka ke air bersih dan sanitasi. Ini salah satu istilahnya pemikiran awal lah gimana cara kita bisa ngebantu daerah kumuh di perkotaan India untuk bisa menanggulangi dari penyakit kolera, diare, dan disentri itu gimana. Baru kita mencari solusinya. Jadi kita mudah lah mencari solusinya. Nah di sini kan mungkin bisa ditulis aja kayak nanti teman-teman cari kayak kalau mau bikin suatu project, entah itu suatu apa, tentunya pasti ngebutuhin yang tadi frameworknya sendiri, terus dibutuhin empathize, baru ke idenya itu mau gimana. Idenya itu bisa di list dan lagi kayak biasa di bisnis model canvas, user personanya gimana, user tuh maunya apa sih, user tuh ngebutuhinnya apa, kita benar-benar detailin gimana caranya hal yang kita buat itu emang benar-benar berpengaruh dan memberikan dampak positif ke user kita.
terus kini bagaimana pengaruh masalah tersebut, dan apa dampak yang ingin Anda ciptakan. Jadi dampak apa dari produk yang teman-teman bakal buat, entah itu yang misalkan kalau artificial intelligence, misalkan kalau chatbot kita ngebantu untuk UMKM atau perusahaan-perusahaan di bagian chatbotnya itu sendiri. Jadi kita benar-benar bikin suatu masalah solusi itu benar-benar base-nya atau on problem gitu teman-teman. Nah di sini ada tahap ide juga. Jadi di sini ada gunakan tangga abstraksi yang dapat membantu menghubungkan permasalahan dengan solusi yang mungkin diterapkan. Jadi tulis penyebab di sebelah kanan ya. Ini kan ada ini ya frameworknya. Teman-teman bisa kayak coba tulis jadi sehingga kita benar-benar sistematis tahu nih abstraknya dari permasalahan kita tuh benar-benar tersimpulkan dengan baik gitu. Nah ini mungkin nggak bisa kelihatan apa ya komennya, cuman mungkin nanti teman-teman bisa ngelakuin ini nih kayak dalam waktu 8 menit tulis ide kalian. Mungkin nanti di akhir bakal aku coba tanyain ya, tulis ide kalian dari problemnya apa, terus cara mungkin langsung solusinya apa, nanti teman-teman bisa langsung komen di comment sectionnya Jimit ini sendiri. Kita next ya. Nah ini prototypingnya. Jadi setelah kita udah tahu frameworknya gimana, problemnya apa, terus kita udah coba user research-nya gimana, kita tentunya bakal bikin prototypingnya. Kita bakal bikin alatnya yang akan kita buat. Misalkan teman-teman, misalkan anak engineer atau anak IT, berarti teman-teman kan butuh nggak cuma bikin suatu proyek IT yang buat teman-teman aja, tentunya bakal istilahnya di sini ngebantu teman-teman yang lain juga kan. Jadi di sini kita butuh tahap-tahapan sebelumnya untuk sampai ke tahap prototyping sendiri. Jadi empathize itu penting dan framework itu penting. Nah di sini teman-teman setelah kita bikin prototyping, mungkin buat contohnya belum ada, tapi di sini kita udah bikin prototypingnya, kita baru testingnya. Testingnya gimana sih? Testing itu punya banyak cara, entah itu kita coba ke target market kita untuk coba dulu, entah itu dari kita ya dulu bikin 3 istilahnya kalau di engineering biasanya kita bikin 3 ini ya. Kalau engineering tuh bikin 3 analisis, kan entah itu desainnya tuh benar-benar ada 3. Setelah itu kita coba uji gimana kelayakan produk itu bisa yang terbaik itu yang mana, entah itu dari kita nilai dari produk visualnya, entah itu dari sistemnya dan sebagainya, itu bisa dinilai biasanya kalau teman-teman engineering, entah itu IT, entah itu engineering yang mekanikal dan sebagainya, pasti penting untuk bisa testing dulu nih sebelum kita mencoba untuk mencobakan ke orang lain gitu produk kita. Nah teman-teman, sebenarnya udah selesai. Ini desain thinking ini merupakan proses yang terus-menerus dan tidak pernah selesai. Jadi pembuatan prototype dan pengujian ini dapat terus berlanjut seiring kamu terus mengembangkan proyekmu. Jadi mungkin di sini kesimpulan yang bisa aku berikan, teman-teman, tentunya desain thinking ini penting buat entah itu buat framework buat kita bikin suatu alat, entah itu bikin buat kita sendiri untuk kita mencoba meningkatkan kapasitas diri. Design thinking itu penting. Misalkan kalau dari diri sendiri, kita harus bisa bisa punya growth mindset sama fixed mindset beda kan ya teman-teman. Jadi kalau growth mindsetnya gimana caranya kita benar-benar berpikir sistematis dan istilahnya nggak langsung kalau kena suatu masalah atau suatu apa, kita nggak cuma langsung ngedrop, tapi kita kalau growth mindset itu kita bisa coba menanggulangi problem tersebut dan kita coba untuk mencari tahu nih solusi-solusi yang bisa kita berikan untuk problem tersebut. Jadi teman-teman design thinking itu berkaitan sama growth mindset tersebut. Jadi gimana caranya kita bisa berpikir sistematis dan sesuai dengan sistematikanya itu tersebut sehingga kita bisa menghasilkan suatu proyek yang benar-benar bermanfaat oleh orang lain atau oleh orang di sekitar kita. Jadi ketika kita bikin prototyping dan kita bikin suatu produk, tentunya sistematik sebelumnya itu harus penting banget agar apa yang kita buat itu bisa berguna oleh orang di sekitar kita. Gitu teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Itu aja teman-teman. Jadi design thinking itu penting, entah itu buat diri kita, entah itu untuk proyek kita, entah itu untuk kedepannya gimana, kedepannya itu penting karena framework design thinking itu membantu kita untuk bisa men-solve problem yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ini ya, nggak di-share screen dulu.
Ini kan agak soalnya nggak bisa ngelihat komen. Cuma teman-teman pengen tahu deh, kira-kira ada nggak sih problem yang di sekitar kalian? Terus kira-kira sistematik cara empathizing-nya gimana, cara nyari user research-nya gimana, dan solusi yang dari hasil tersebut tuh kira-kira apa? Mungkin boleh ada yang satu aja yang on mic untuk bisa ngasih tahu nih idenya dari problem-problem yang ada di sekitar kalian. Ada nggak yang berani? Satu aja. Kita ini ya teman-teman sharing. Aku sendiri di samping itu buat bikin project tentunya penting ya. Jadi entah itu kita bisa bikin plan A, plan B, plan C dari suatu project, entah itu kita bisa menanggulangi suatu problem di suatu project itu pakai design thinking, karena memang design thinking itu merupakan salah satu rules kita untuk bisa nge-solve problem dengan baik gitu. Dari teman-teman ada gak nih yang mau coba elaborate, kasih tahu idenya? Kan di sini banyak teman-teman IT atau dari teman-teman engineering dan sebagainya yang mau kasih idenya. Oke teman-teman, silahkan kalau ada mau tanggapan dari pertanyaan Kak Adam tadi, yang ada ide tentang problem di sekitarnya, silakan teman-teman. Di sini ada yang bikin project-project itu gak di kampus, entah itu sama teman-temannya, boleh disebutin projectnya apa, terus base problem bikin project tersebut karena apa, dan impact-nya itu apa. Boleh, siapa nih? Pasti adalah mahasiswa pasti bikin lah ya project, entah itu project penelitian, teman-teman yang mau skripsian, dan atau teman-teman yang emang pengen coba nge-solve problem di sekitar. Boleh nih sebutin. Atau dari Irfan. Dari teman-teman yang lain aja dulu, soalnya nanti kalau kebanyakan moderator nggak enak. Ya, teman-teman silakan yang lain. Okay. Biasanya teman-teman teknis nih, teman-teman yang dari IT. Biasanya kan banyak itu yang dapat proyek, bikin website lah, bikin apa kayak. Silakan teman-teman, silakan. Ya. Atau teman-teman sales, nggak apa-apa. Takut. Teman-teman sales, CMP, influencer, marketing, satu aja, siapapun ya, boleh tentang apapun itu. Kayak teman-teman ngelihat lingkungannya kurang, misalkan sampahnya kurang terpilah dengan baik, berarti bikin alat AI yang bisa sistematika sensor sampah. Itu kan berarti salah satu sistematik ngelihat teman-teman di lingkungan teman-teman, ngelihat sampah yang nggak sesuai dengan tempatnya. Yuk, kalau yang mau ngomong yuk. Gak apa-apa. Mungkin dari teman-teman Bidi, Mas Adit, ada yang ditanggapin nggak? Mas Adit, silakan. Adit Setia. Oke, mungkin Mas Adit lagi nggak ada di room ya. Jasmine? Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin teman-teman gini aja. Dari mungkin kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa tuh kayak coba bikin proyek-proyek yang memang benar-benar pakai sistem design thinking sendiri. Jadi dari segi frameworknya gimana bisa disistematika. Jadi aku sendiri biasanya ngegunain framework ini yang tadi aku coba list atau ada di PPT, itu berguna banget sih buat kita nge-list suatu proyek dari problem ke solusi. Gitu. Mungkin itu aja, Van. Oke, kalau buat Pamat, terima kasih Kadam untuk materinya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke soal pertanyaan nih Kak. Mungkin dimulai dari aku dulu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain mau mau mengetikkan dan memikirkan apa yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan diketik di kolom chat aja nggak apa-apa, atau bisa PC ke aku, atau langsung nanti on mic kalau udah Kak Adam menjawab semua pertanyaannya sudah diajukan. Oke, itu dari aku sih Kak. Untuk design thinking sendiri, bagi Kak Adam nih, kan Kak Adam kan sering kan berkecimpung di dunia project atau kerjaan atau sebuah event segala macam lah. Seberapa penting sih proporsi dari keseluruhan keberhasilan project itu
dalam hal design thinking sendiri. Jadi design thinking itu menurut Kak Adam seberapa penting, berapa persen pentingnya dari keseluruhan keberhasilan proyek? Oke, untuk seberapa penting menurutku penting Van, karena memang kalau misalnya kita nggak pakai sistem design thinking, kita benar-benar kayak bisa bikin produk langsung gitu tanpa kita ngelihat konsumennya dan sebagainya, itu biasanya kita bikin produk yang istilahnya useless ya, kurang bermanfaat. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai design thinking, kita bisa mengetahui nih benar-benar rinci problem-problem apa yang dibutuhin dari misalkan dari segi hal-hal yang kita nggak